Mengikuti imam yang sempurna adalah dengan mengikuti atau mengiringi gerakan imam segera setelah imam selesai melakukan gerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, salat berjamaah merupakan syiar Islam yang sangat agung dan diwajibkan secara khusus bagi laki-laki muslim yang terkena kewajiban melaksanakan salat. Dengan adanya kewajiban sholat berjamaah ini, ajaran Islam terlihat lebih hidup dan eksis. Kerukunan umat Islam lebih mudah tercipta dan tampak indah, bisa saling ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga tepatlah jika syariat memberikan banyak pahala bagi mereka yang menghidupkan syiar ini, di samping memberikan ancaman berat bagi yang meninggalkannya. Karena pentingnya syiar ini, menjadi penting pula mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengannya. Maka, pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan membahas tentang mengikuti imam dalam sholat berjamaah dan beberapa masalah yang berhubungan dengannya. Mengikuti imam atau mutaba'ah imam dalam sholat berjamaah adalah salah satu kewajiban yang perlu sekali dijelaskan dan ditekankan seiring dengan jauhnya kaum muslimin di zaman ini dari pelita sunnah Rasulullah SAW. Lalu pendengar yang budiman, apa maksud dan hukum mengikuti imam? Yang dimaksud dengan mengikuti imam atau mutaba'atul imam dalam pembahasan ini adalah mengikuti gerakan-gerakan imam sholat dengan tanpa mendahulinya atau membarenginya atau telat dalam mengikutinya. Dari definisi ini, kita bisa membagi makmum dalam mutaba'atul imam menjadi 4 keadaan, yaitu pertama, mengikuti gerakan imam dengan segera yang dikenal dengan istilah mutaba'ah. Kedua, mendahului gerakan imam yang dikenal dengan musabaqah. Ketiga, membarengi gerakannya yang dikenal dengan istilah muwafaqah. Dan keempat, terlalu terlambat dalam mengikuti gerakan imam yang dikenal dengan istilah takhalluf. Di antara 4 kondisi mengikuti imam ini, yang tepat adalah yang pertama, yaitu mengikuti imam dengan segera atau yang dikenal dengan mutaba'ah. Pendengar yang budiman, mutaba'atul imam secara umum hukumnya wajib, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW, innama ju'ilal imamu litamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam dijadikan agar diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia sudah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengikuti atau mengiringi gerakan imam, dan perintah dalam nas syariat pada asalnya menunjukkan arti wajib. Dengan ini diketahui bahwa mengikuti gerakan imam itu hukumnya wajib. Di samping itu, wajibnya mengikuti imam juga ditunjukkan oleh adanya larangan dan ancaman bagi mereka yang mendahului gerakan imam, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi SAW,
Ayyuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku' wala bis-sujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Wahai manusia, sungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuliku dengan ruku', sujud, berdiri, dan salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama mengatakan bahwa bahkan seandainya ada yang mengatakan bahwa perbuatan mendahului imam itu termasuk dosa besar, maka pendapat itu mendekati kebenaran karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Tidak takutkah orang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah ubah bentuknya menjadi bentuk keledai? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut terdapat ancaman dahsyat bagi yang mendahului imam dan suatu ayat atau hadis yang di dalamnya ada ancaman, maka termasuk perbuatan tersebut bagian dari dosa besar. Di samping akibat buruk seperti yang tercantum dalam hadis tersebut, mendahului imam juga dapat membatalkan sholat makmum bila disengaja, karena adanya larangan dalam hal ini. Dan pada asalnya, suatu larangan dalam nas syariat menunjukkan rusaknya suatu yang terlarang tersebut. Adapun bila tidak disengaja, maka sholatnya tetap sah, namun ia harus kembali ke posisi sebelumnya untuk mengikuti imamnya. Pendengar yang budiman, mengikuti imam yang sempurna adalah dengan mengikuti atau mengiringi gerakan imam segera setelah imam selesai melakukan gerakannya. Misalnya, ketika kita akan ruku, maka hendaknya kita menunggu hingga imam sudah dalam keadaan ruku dengan sempurna. Setelah itu, makmum bersegera melakukan ruku. Begitu pula gerakan-gerakan salat lainnya seperti sujud, duduk di antara dua sujud, bangkit dari duduk, dan lain sebagainya. Hal ini telah ditegaskan dalam banyak hadits, di antaranya فَإِذَا كَبَّرُوا فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ. Jika imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir hingga ia bertakbir. Jika imam telah ruku', maka ruku'lah kalian, dan janganlah kalian ruku' sehingga imam melakukan ruku'. Dan jika ia telah sujud, maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian sujud sehingga ia bersujud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bara bin Azib mengatakan dalam riwayat Muslim, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kami masih tetap berdiri hingga kami melihat beliau benar-benar telah meletakkan wajahnya di tanah, baru kemudian kami mengikutinya. Dalam redaksi lain dikatakan, sungguh dahulu mereka, yaitu para sahabat sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat kepalanya dari ruku', aku tidak melihat seorang pun membungkukkan dadanya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya ke tanah, kemudian barulah orang-orang yang di belakang beliau bersujud. Jadi inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap makmum dalam gerakan sholatnya bersama imam, yaitu mengikuti dengan segera semua gerakan imam.
Jangan sekali-kali di antara kita mendahului imam, karena di samping ancamannya keras, juga bisa menghilangkan kesempurnaan sholat, atau bahkan bisa buat sholat kita batal. Demikianlah pendengar penjelasan tentang tata cara makmum mengikuti imam dalam sholat berjamaah di bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.